Hai Pips, Welcome to our podcast it's a VIP Vibes. So, I'm Ferry Sadea Aku Asri. dan ini adalah episode pertama dari VIP Vibes. Nah, Ci, apa kabar? Baik. Baik. Cuman lagi crowded aja nih ya, lagi panas banget. Panas Iya ya. nggak? Karena kan memang kita di daerah Katulistiwa ya, Pontianak. Yes. Dari segi cuaca udah panas. Tapi pun memang 1 mingguan ini tuh aku ngerasa panasnya tuh bukan hanya di cuaca sih. Lebih ke kondisi, lebih ke vibes-nya juga panas. Ke hati sama pikiran juga panas. Udah pasti tuh, karena apa ya? Kira-kira? Pertama yang aku rasain bener-bener itu adalah Pontianak kan jarang banget macet ya. Mhm. Dan rumah aku itu di deket Mega Mall. Tiba-tiba di depan itu penuh banget massa dan jadi macet parah karena demo. Oh berarti lagi demo banget nih ya. Lagi memang masa-masanya rakyat bersuara ya, Bersuara, bukan oke. hanya di Jakarta, ternyata di kota-kota juga demo. Kota kita sendiri juga Iya, gitu ya. mm-mm. Oke. Dan kita kan satu kampus ya dulu, Mhm. asik. Mengenang masa-masa Mengenang muda. masa ini. Masa-masa teenagers waktu masih kuliah itu aku sama Asri satu kampus guys by the way. Terus Aci ini emang anak hukum, Yes. kalau aku anak ekonomi ya. Jadi gimana Ci, pernah gak sih kamu menjadi salah satu demonstran mungkin pas masa kuliah? Oke. Aku kebetulan pernah menjadi salah satu demonstran waktu itu aksi buruh dan UU Cipta Kerja. Nah kebetulan kita kan juga pernah satu demonstran ya. Kita pernah barengan nih untuk mengunjuk rasa untuk memberikan suara kita sebagai rakyat. Nah di situ kita juga merasakan apa sih ya rasanya turun ke jalan begitu teman-teman. Bener banget, tapi waktu itu kalau nggak salah kan 2018 tuh pas aku turun ke jalan jadi demonstran mewakili kampus ya. Itu tuh nggak se-chaos ini gitu loh, dan bahkan tuh kita cuma bisa menyelesaikan dan oke enough, cukup bungkus lah ya. Yes. Itu tuh cuma 1 hari, sedangkan demo masa sekarang itu bisa berhari-hari dan sampai 1 pekan terakhir ini tuh demo di mana-mana dan rada serem ya, rada dakdikduk gitu loh, karena Iya, udah banget. mulai nggak kondusif gitu. Dan apa ya Ci, yang mengakibatkan tuh rakyat tuh semarah itu gitu loh sama pemerintah. Ya, apa sih ternyata rakyat kita sebagai rakyat itu menjadi marah dan akhirnya ternyata kemarin yang seperti yang kita lihat di berita juga itu ternyata ada aksi pembakaran, aksi penjarahan juga. Apa sih sebab sebenarnya itu yang menjadi rakyat ini semakin marah semakin hari? Nah, di sini kita akan membahas apa aja tuntutan rakyat dan sebab rakyat itu marah. Bener banget. Dan yang seperti kita ketahui pasti teman-teman yang nonton juga pasti udah tahu, udah search sampai ada banget yang ngikutin gitu sampai Iya. turun ke jalan berhari-hari. Jadi tuh yang pertama karena kenaikan pajak. Yes. Kita kan lagi bisa dibilang tuh kurs kita lagi turun Turun, terus iya. lagi susah secara ekonomi, orang di mana-mana rakyat susah lagi, bener-bener susah cari duit gitu loh. Ada Tiba-tiba di PHK massal ya. bener, tiba-tiba dari pemerintah itu buat kebijakan untuk kenaikan pajak. Yes. Pertama kita sebagai rakyat ke pressure dong. Iya. Kedua kaget ada juga. lagi oknum-oknum DPR yang berstatement di sosial media tanpa berpikir panjang dengan menuntut rakyat juga untuk menaikkan tunjangan-tunjangan mereka, kayak yang menurutku ya tunjangan-tunjangan yang kurang penting gitu loh. Bahkan kemarin aku baca tunjangan-tunjangan di dewan itu salah satunya ada tunjangan kehormatan. What? Apa yang perlu dihormatin gitu, kalian udah as a dewan gitu loh. Semua orang Yes. pasti hormat, apalagi mau ditunjang gitu. Terus ada tunjangan rumah karena alasannya itu dewan-dewan ini banyak yang dari daerah, iya. dari provinsi. Terus mereka merantau lah dalam tanda kutip menjadi dewan. Hey bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga rakyat banyak yang ngerantau kali. Aku dari kampung loh ngerantau di Pontianak, gak ada tuh bla 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 blanya gitu loh minta tunjangan ini. Dan bahkan
50 juta. Dan bisa dihitung itu ada beberapa influencer kayak Bang Jerome Pauline. Ya. Ngitung tunjangannya itu bisa 1 hari 3 juta. Yes, Hanya betul. untuk sewa rumah yang katanya harus deket nih sama Sama Senayan. yes. Biar kita gak pada telat guys ke kantor. Kayak salah satu oknum yang awalnya dia artis, entertain, penyanyi terkenal. Tiba-tiba jadi dewan terus berstatement. Ya saya aja yang rumahnya di sini-sini telat gitu loh. Sedangkan kamu itu buat statement itu di mobil mewah. Ya kan? Nggak kepanasan Nggak gitu. kepanasan. Tiba-tiba berstatement harus punya tunjangan rumah kontrakan di dekat Senayan biar nggak telat. Hei ibu-ibu bisa loh pergi lebih pagi. Bahkan disitulah puncaknya rakyat marah Ci. Yes, Karena betul sekali. apa? Dewan-dewan ini tuh nggak ngelihat sekitar ya. Mereka tuh cuma fokus at circle mereka aja nih kali ya di Senayan. Mereka nggak lihat tuh rakyat-rakyat yang memang cari uang, sebagian dibayar ke pajak untuk menggaji, memfasilitasi mereka. Tapi nggak ngelihat mereka desek-desekan di MRT, ada yang pergi kerja itu jam 4:30 pagi buat sampai kantor jam 7 pagi. Terus kalian udah settle itu tuh masih mengeluh kan akhirnya rakyat marah dong, Iya, murka dong. murka dong kita. Iya, terus ada lagi salah satu oknum dewan juga, Bapak Ahmad Saroni. Dia berstatement dong, Ci pasti Aci tahu deh statementnya, coba deh Tentu apa deh. banget. Aduh aku tuh males gitu loh nyebutinnya, kan gue juga kebawa emosi, gue juga rakyat tahu Iya, Ci. kita juga ngelihatnya panas banget ini teman-teman. Apa tuh statement Ahmad Saroni? Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Yang Iya. memang kita dimaki gitu loh. Kita dibilang rakyat apa? Rakyat tolol ya. Rakyat tolol. Yang menyuarakan hak-hak itu rakyat tolol. Iya, kita katanya sebagai ya. rakyat tolol itu dia yang gaji dia itu kita loh Iya. dari pajak yang kita bayar. Bener, yang gaji Seperti tolol itu gitu. teman-teman. Agak lucu ya, akhirnya tuh kan rakyat murka dan udah terjadilah demo itu. Betul sekali teman-teman. Dan sehari demo nggak ada tuh bapak-bapak atau ibu-ibu dewan yang terhormat yang berinisiatif gitu loh ngajak Yang diskusi empati nih, gitu ya. empati. Berempati untuk Benar. turun ke jalan. Karena kan kebanyakan demonstran itu tuh Gen Z, terus mahasiswa-mahasiswa. Jangan sampai nih amit-amit kejadian 98 itu terulang gitu loh. lagi gitu, betul. Itu mahasiswa Trisakti itu bisa menurunkan 35 tahun menjabatnya Pak Soeharto. Gitu. Jangan sampai Indonesia mengalami itu kejadian lagi. ya seperti itu lagi Benar. teman-teman. Dan sehari ditungguin nggak ada Nggak juga ada turun. Iya, Dan turun. kebijakannya gitu ya. 2 hari juga enggak. Akhirnya apa? Terjadinya anarkis kan? Iya, Kayak anarkisme gitu kita. bener. Dari yang awalnya mereka kondusif bener-bener, Pak Bu kita mau kompromi nih, Iya, kita kita mau mau diskusi nih. Konsolidasi nih. Bener gitu. banget, tiba-tiba nggak keluar. Dan akhirnya terjadilah bentrok aparat versus mahasiswa versus rakyat. Iya, jadi rakyat versus rakyat begitu. Iya bener, rakyat versus Iya. rakyat. Dan nggak bisa menyalahkan kedua belah pihak ya. Kalau aku duduk di sini aku nggak mau membela salah satu ya, maksudnya dari segi pendemo ataupun aparat, karena mereka tuh sama-sama turun di jalan tuh ya karena kewajiban masing-masing gitu loh. Kita diwakilkan oleh mahasiswa-mahasiswa ya memang membela hak-hak kita, meminta kejelasan transparansi. Terus dari segi polisi juga ya udah karena tuntutan pekerjaan mau gimana gitu loh. Tapi Betul, akhirnya tuh malah rakyat sama polisi yang berantem. Dan si dewan-dewan itu ya udah tutup mata tutup telinga, Betul sekali. nggak ada keinginan untuk membersamai gitu loh. meluruskan gitu Iya, loh, meluruskan dan membersamai rakyat yang turun ke jalan gitu loh. Bener banget. Dan di situ juga emang kita cukup kecewa ya teman-teman. Yang seharusnya kita kondusif, kita nggak perlu terjadinya anarkisme itu, ternyata terjadi teman-teman. Akhirnya terjadi. Hingga berita-berita yang kemarin itu salah satunya almarhum Afan Kurniawan. Iya, yang Itu kita sedih banget teman-teman. Iya karena maksudnya tuh kan yang aku ketahui ya kalau almarhum Afan ini nggak ikut demo, dia Iya. benar-benar lagi bekerja mencari nafkah aja, tiba-tiba masuk ke lokasi yang chaos, crowded, akhirnya itu terjadilah Iya, dan terjadi.
terjadi karena ketabrak sama mobil polisi Iya. gitu loh. Dan akhirnya kemarahan rakyat itu semakin memuncak dan banyak sekali yang ke distract. Mhm. Maksudnya kan tujuan utama kita itu Ke DPR gitu iya ya. menyuarakan tuntutan rakyat ini ke DPR. Terjadinya hal itu tuh malah jadi polisi versus versus rakyat. rakyat. Betul teman-teman. Iya, di situ Dan sampai kejadian itu viral pun nggak ada satupun dari dewan yang bersuara sampai akhirnya Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto mengeluarkan statement baru akhirnya disusul sama Bu Puan. Iya. Itu pun statement Bu Puan tuh cuma ya mengucapkan bela Bela sungkawa, sungkawa. nggak ada kejelasan. Iya, nggak ada gitu. kejelasan yang benar-benar rakyat mau gitu loh. Tuntutan yang dimohon sama rakyat itu belum jelas sama sekali Iya. untuk beliau. Dan itu yang ke blow up ya, korban yang ke blow up Afan. Di Iya. kota-kota lain tuh banyak Banyak banget banget. korban. Iya, Jadi banyak. salah satunya itu yang di Makassar kan Gedung DPRD-nya. DPR-nya Iya. dibakar. Di gedung itu tuh ada stafnya, Iya, ada pegawai-pegawainya yang teman-teman. akhirnya meninggal karena kerusuhan kebakaran tersebut. Karena kebakaran. Tuh. Betul sekali. Terus dan karena situasi yang semakin memanas nih Ci, banyak banget oknum-oknum provokator Nah, yang itu masuk dia. mencari-cari celah nih gimana memecah belahkan rakyat Indonesia gitu loh. Wah, itu benar-benar buat pecah banget sih. Banget ya karena kalau misalnya orang awam kayak misalnya nih aku cuma nge-scroll baca-baca sekilas karena kan kita males ya untuk ngebaca lebih lanjut gitu. Wah ini gila nih demonstran nih parah banget sampai anarkis gini-gini ini mah Iya. bukan hanya salah polisi nih ya, salah demonstran nih, mereka nih ngejarah sana sini nih untuk keuntungan pribadi gini. Tanpa diketahui demonstran itu kalau menurut aku ya nggak seberani itu sih. Iya, Ya. nggak seberani itu teman-teman. Iya kalau nggak ada yang memfasilitasi, mendalangi Iya. gitu, mengotaki lah. Dan bahkan kemarin ada lewat di salah satu TikTok itu ada panel listrik yang cukup besar itu kayak dipotong dan dibakar. Oh. Iya beneran. Dan sedangkan kalau orang masyarakat biasa ya kita tuh nggak bakal ngerti. Pun itu tuh kayak pintu biasa aja gitu loh. Kita nggak bakal tahu di dalam tuh ada panel listrik kah, ada kabel-kabel yang banyak dan itu tuh dipotong dengan rapi, dibakar dengan rapi gitu loh. Yang emang benar-benar orang yang expert. Yang ahli gitu ya. Yang ahli dan menurut aku ya itu pastinya provokator gitu. Oke. Bahkan juga rakyat biasa juga tentunya pasti takut dong teman-teman ya. Dengan kita membakar sesuatu aja kita takut meledak gitu ya. Apalagi ini listrik yang begitu besar gitu Iya loh. benar, bisa membahayakan diri Iya, sendiri juga membahayakan diri kan. sendiri, betul. Dan itu benar-benar kejadian dan menurut aku ya kalau kalian bisa berpikir jernih ya itu pasti oknum gitu, Ya, udah pasti itu provokator. oknum. Dan Aci tadi ada cerita juga sebelum kita mulai podcast ada Oh, yang ojek gitu ya. Oh iya, itu juga udah bermunculan juga sih teman-teman di berita bahwa ada cuplikan atau foto gitu ya. Itu provokator yang pastinya itu menggunakan jaket ojol teman-teman. Jaket ojol itu yang katanya itu tahun 2015 dan memakai masker yang menutupi sebagian muka. Nah itu kan kita sebagai rakyat biasa yang pintar, yang punya logika, yang punya otak ini ya. Tentunya kita juga pasti berpikir bahwa itu provokator, itu yang membakar secara diam-diam gitu loh. Iya. Yang membuat rakyat biasa terpecah belah. Benar. Dan kalau menurut aku yang benar-benar mereka bisa turun ke jalan itu ya 70 sampai 75% tuh pertama mahasiswa. Kalau udah pekerja sebenarnya tuh kita cuma bisa nge-support itu ya lewat sosmed dan lain-lain. Sosial Untuk media. turun ke jalan itu kayaknya belum ada waktu gitu ya. Karena kan pasti ngantor 9 to 5. Iya, kita punya deadline juga, Punya seperti deadline itu juga kan. gitu. Dan kebanyakan Gen Z yang masih kuliah ini guys masih minta duit sama orang tua. Yes. Dari mana mereka punya duit seabrek-abrek beli bensin gitu loh. Ngebakar itu semua emang cukup 1 liter 2 liter. Nah, gitu. itu dia. Kalau nggak ada yang mendalangi gitu loh. Yes, betul sekali. Bahkan anak kecil yang ketangkep itu kisaran SD kali ya, SD SMP tuh punya bom Iya, betul. Molotov itu dari mana? Iya.
Itu nggak make sense banget Nggak loh. ada jual di Warung warung-warung itu tuh ya? nggak Nggak ada. ada. Pastinya tuh dikasih gitu loh, Iya. Dek lu lempar gitu kan. Jadi Betul, betul, bener betul. banyak banget oknum-oknum yang mencari keuntungan as a pribadi ya. Yes. Untuk ya Memecah belah mungkin gitu ya. mempecah belah dan Iya. lain sebagainya di momen-momen ini Iya. gitu. Nah Ci, kalau dalam yang segi penjarahan rumah dewan itu gimana kalau menurut kamu? Kalau menurutku pribadi sih, Kita absen dulu nih ya Oke. rumah yang dijarah ya. Pertama ada rumah Ahmad Syaroni. Kedua ada rumah Uya Uya Kuya, Kuya, Eko Patrio sama Ibu Sri Sri Mulyani. Mulyani. Jadi kalau dalam perspektif kamu gimana tuh? Jarah menjarah. Oke, kalau menurut aku yang pertama itu udah pasti salah. Itu udah pasti. Karena apa bedanya kita dengan DPR? Kita di situ yang melakukan penjarahan juga itu mencuri ya teman-teman. Merampok ya. Iya merampok. Tapi itu juga ada sebabnya. Mengapa? Mengapa rakyat melakukan Semurka penjarahan? itu. Iya semurka itu teman-teman. Dan kalian juga udah tahu pasti jawabannya. Nah dan juga kita terkait dengan penjarahan di rumah entertain seperti Uya Kuya dan juga Eko Patrio itu sebenarnya aku kurang ini juga sih karena mereka memang sebelumnya juga ini ya mendapatkan rumah itu sebelumnya dari mereka menjadi artis seperti itu. entertain. Iya. Dan kalau as aku pribadi pas penjarahan rumah Ahmad Syaroni aku merasa sedikit puas ya. Sedikit puas. Sedikit oke. puas dan haha akhirnya gitu loh. Karena kan emang backgroundnya dia kalau misalnya kalian lihat kekayaan Ahmad Syaroni itu bisa 300 sampai berapa? 300 300 miliar ya. miliar itu Yes. pas dia sudah menjabat dewan. Berarti kan sebagian besar penghasilan pendapatan dia itu dari DPR, dari duit rakyat gitu loh. Dan dia berstatement ngatain rakyat tolol. Ya rakyat tolol apa Dan maksudnya? akhirnya ya rakyat Murka teman-teman. murka terus berinteraksi kayak orang tolol aja nih. Iya. Kita tunjukin nih kalau rakyat tolol gitu kan. Rakyat gak punya otak ya udah kita jarah gitu. Tapi kalau dari Uya Kuya dan Eko Patrio tuh kan dari video yang mereka joget-joget itu ya. Dan menurutku itu kan potongan video. Iya, Kita itu nggak potongan tahu video. alurnya atau sumber mereka bisa joget-joget itu karena apa. Iya. Dan memang rumah dan kekayaan lain-lain itu kan mereka dapatkan pas mereka jadi entertain, Iya, jadi artis. artis gitu. Dan Ibu Sri Mulyani juga ya. yang akhirnya kena penjarahan karena mungkin beliau awalnya berstatement kalau ada kenaikan pajak Iya, ya. kenaikan pajak yang awalnya memang itu sebab awal mulanya itu rakyat murka teman-teman. Kaget juga Iya. tiba-tiba di announce Benar, Iya. karena ya gitu pemerintah Indonesia itu kurang transparansi kepada rakyat sehingga ketika Bu Sri Mulyani berstatement, oh rakyat Indonesia gitu, kita ada kenaikan pajak ya, tapi nggak tahu Iya, kenaikan apa pajak ini? tuh fungsinya aliran dananya itu kemana. Dan ditambah lagi nggak lama dari situ dewan-dewan ini berstatement kenaikan tunjangan mereka, tunjangan rumah, tunjangan beras dan lain sebagainya. Akhirnya disoundingkan lah dengan statement Iya, Bu Sri betul Mulyani dan sekali. akhirnya Bu Sri Mulyani juga kena deh Kena, iya. imbasnya. Tapi makin kesini adanya sosial media gitu ya. Alhamdulillah juga Ci, karena tuh orang bisa ngegoreng dari sosial media, tapi orang juga bisa menyembuhkan gitu loh Yes. lewat sosial media. Apalagi sekarang udah banyak influencer pinter Iya, kayak betul sekali teman-teman. Jerome Pauline, Afutami, Kak Salsa, Andovida Andovi, Lopez gitu iya, loh. betul. Yang akhirnya keluarlah rangkuman-rangkuman yang tuntutan- lucu-lucu. Yes, tuntutan rakyat. Warna-warna pastel itu, pink Iya. dan hijau kayak baju aku nih, pink. Pink Nah, dan hijau. Yes, pink dan hijau. Apa sih Ci pink dan hijau itu? Teman-teman pasti udah tahu ya dan lagi booming juga nih profil pakai pink dan hijau ya. Nah, pink dan hijau itu merepresentasikan kalau yang pink ya ibu-ibu yang berkerudung pink yang melawan para polisi waktu itu. Oke, yang dia sendirian Yes. ya. Beliau sendirian gitu. Ngelawan deretan polisi. Yes, betul sekali. Nah, kalau yang hijau itu merepresentasikan ojol. Nah, untuk kita mengucapkan bela sungkawa ya. kepada almarhum Afan Kurniawan. Nah, di situ juga kita
merepresentasikan ojol warna begitu, hijau gitu ya. Cuman nih Ci, ada beberapa orang yang kurang setuju atas warna pink ini Ah, kalau merepresentasikan ibu-ibu berkerudung itu, karena waktu video dia melawan aparat itu, dia berstatement kurang enak terhadap Bapak Oh, presiden, Presiden gitu oke. loh. Tapi balik lagi ya teman-teman, warna pink itu kalau misalnya balik ke mindset sih. Mhm. Kalau misalnya kalian selalu mikir buruk-buruknya, ya udah keluarnya mindset-mindset yang buruk gitu. Yes, Tapi kalau betul. berpikir secara positif ya, pink itu ya buat adem, ya nggak Iya, sih? itu Buat lembut gitu ya. iya lembut, feminim gitu loh. Berarti kan bisa direpresentasikan kalau warna rakyat ini menggunakan warna pink, ya kita pengen berdiskusi secara baik-baik aja Yes, menyelesaikan betul masalah sekali. ini gitu loh dengan pemerintah Mhm. gitu. Dan 17+8. Nah, Yes. itu apa Ci 17+8? Nah, 17+8 itu tuntutan rakyat ya teman-teman. 17 itu tuntutan yang dirangkum oleh influencer hebat kita juga yang tadi sebelumnya kita sebutkan. Itu untuk 5 sampai tanggal 5 September. Itu sepertinya Wow, kayak deadline gitu loh Mbak. cepet banget ya? Kayak kita memberikan deadline kepada DPR seperti itu. Oh my god. Karena kan kemarin emang dari tanggal 1 ya, Iya, kita iya, iya, iya. demo dari tanggal 1 sampai tanggal 5 begitu. Oke, dan itu tuntutan-tuntutan rakyat yang dirangkum oleh influencer-influencer tadi. Yes, betul. Kemudian itu 17-nya berarti deadline-nya sampai tanggal 5. Tanggal 5 September. Salah satunya apa sih Ci? Kalau boleh tahu? Salah satunya itu UU perampasan aset ya? Oke, Yes, UU Undang-Undang perampasan Perampasan aset. Terus yang aku ada baca juga mereka pengen pemerintah itu buat satu rangkuman untuk almarhum Afan gitu Oh iya loh. betul, tetap mengusut ya. Ya, Jangan sampai lupa nih kita. bener-bener. Jangan sampai tertimpa dan kita lupa oleh kasusnya Afan Kurniawan ini teman-teman. Iya, Tetap terus mengusut. ada lagi nih transparansi pastinya itu yang Yes, aku highlight banget transparansi. sih. Transparansi Yes. anggaran-anggaran. Oke, kita sebagai rakyat kita terima gitu loh. Kita terima. Apabila ada kenaikan pajak dan lain-lain. Tapi transparansi dong pemerintah. Ini gunanya untuk apa, untuk apa, untuk apa. Dan akhirnya kita sebagai rakyat yang diwakilkan oleh influencer-influencer ini membuat satu link ya Ci ya. Yes, betul sekali teman-teman. Kalian bisa cek link di bawah Kalian bisa ini. cek. Nah, itu www.indonesiandemands.com. Nah, kalian bisa lihat progres gimana nih tuntutan kita yang kemarin kita tuntut, Iya, apakah sudah berjalan. Nah, itu sudah diatur di website itu. Nah, kalian jangan bingung lagi gitu loh. iya benar. Dan akhirnya karena sebagian besar rakyat Indonesia itu menyuarakan lewat sosial media dan viral lagi, satu persatu perwakilan dari pemerintah nih mulai bersuara, Ci, Betul. berstatement. Udah ada dari Ibu Sri Mulyani, bisa kalian cek di CNN, kalau dia berstatement bahwa kenaikan pajak itu ya memang Indonesia nih lagi perlu dana yang besar Yes. gitu loh untuk pembangunan, pemerataan infrastruktur dan lain-lain gitu. Dan beliau pun mungkin tidak memberatkan ya bahasanya kepada masyarakat kecil gitu loh. Tapi yang memang masyarakat yang mampu membayar pajak bayarlah gitu. Dan untuk yang masyarakat kecil ya pemerintah akan mengasih kelonggaran nih bahasanya gitu. Terus hari ini ada statement juga dari Bapak Presiden, kita, yes. resmi ya, statement resmi. Bisa kalian cek juga nanti di Instagramnya bahwa Pak Presiden Prabowo menyetujui Yes. untuk menelaah kembali RUU perampasan aset, kemudian dengan tegas akan memecat dan memeriksa oknum-oknum DPR yang terlibat atau yang menjadi dalang ya atau sumber masalah sehingga menjadi seperti ini Indonesia chaosnya. Kemudian juga melakukan transparansi juga untuk anggaran-anggaran nih dari pajak rakyat kepada pemerintah dan untuk kembali ke Indonesia gitu. Betul. Dan gimana nih Ci? Menurut Aci, apakah pemerintah tuh bisa menyelesaikan deadline sampai tanggal 5 ini, dan ada juga deadline yang sampai tanggal 31 nih.
31 Yes. September 2025 dan 8 tuntutan, 8 tuntutan deadline-nya itu. itu tahun depan Tahun depan, 2026. Itu tuntutan jangka panjang. Jangka panjang. Yes. Gimana Ci, menurut Aci yang sebagai sarjana hukum gitu loh, bisa gak sih pemerintah Indonesia? Kalau dibilang bisa nggak sih pemerintah Indonesia, aku sebagai warga Indonesia sendiri itu tetap harus percaya. Aku tetap harus optimis dan percaya bahwa Indonesia bisa berubah. Reset Oke. Indonesia gitu loh ya. Iya harus optimis Harus gitu optimis gitu. ya. Harus optimis karena Yes. rakyat-rakyat udah pada pintar, Ya. pemerintah-pemerintahnya juga Juga pada harus pintar, pintar yes. gitu. That's why guys, ini aku pengen menyampaikan secara pribadi aja sih. Kalau misalnya nih ya teman-teman nonton, please banget share video ini, potongan video ini yang di sini. Indonesia itu menurut aku sumber masalahnya itu adalah di SDM-nya, sumber daya manusianya. Yes. Gila, kita tuh kaya banget guys. Indonesia tuh kaya banget. Apa yang gak kita punya? Negara maritim, tropis, jantung paru-paru dunia gitu loh. gila. Apa yang gak kita punya gitu. Yes. Tapi karena SDM-nya ini terlalu serakah, Serakah. kemudian budayanya itu ya memang korupsi, kolusi, nepotisme, akhirnya ya mau sekaya apapun ya udah kita nggak bakal bisa jadi negara maju. Betul. Cuma berkembang aja kalau mindset SDM-nya nggak dirubah. Gak dirubah. Dan sebenarnya aku pengen banget bersuara nambah sih di tuntutan itu ya. 5 tahun ke depan nih ya. Ada pemilihan dewan eksekutif ataupun legislatif, please banget buat peraturan-peraturan atau apa ya Ci bahasanya? Rekrutmen, kualifikasi yang tinggi gitu loh. Yes. Seperti dari segi pendidikan ya minimal lah jadi S2 pejabat lah ya. ngurusin rakyat. Iya, S2. S2. Jangan ijazah palsu ya. Tuh gue penunjuk nih. Kedua ada sesi tes psikologi, jadi ketahuan nih personality orangnya seperti Gimana apa. gitu, Rakus betul. kah, tidak kah. Terus public speaking ya guys ya. Penting banget biar gak pada blunder ya ngomong di depan kamera. Please gitu loh. Jadi public speaking, English pastinya dong. Yes, TOEFL-nya ya. Atau kayaknya TOEFL terlalu IELTS rendah nggak gak sih? IELTS lah IELTS ya. nggak sih 6,5 atau 7 gitu. Jadi emang bener-bener Setuju. otaknya itu dipakai gitu loh. Iya. Emang apa ya? Bekerja pakai otak gitu ya. Bener. Bekerja pakai Emang otak. pantes gitu loh. Emang pantes menjadi DPR. Iya, duduk gitu. di DPR Senayan gitu ya, gitu duduk lah. di situ. Emang pantes gitu. Jadi lebih ke SDM sih Ci menurut betul. aku, dan stop budayakan korupsi, stop Yes. budayakan kolusi, Kolusi, nepotisme dari betul. yang sekecil Apa-apa. ya dari kita sendiri juga ya. Iya. Sekecil kita dikasih duit sama orang tua deh gitu. Ya bener-bener digunain kayak misalnya bayar semester gitu, nggak usah dikorupsi-korupsi Korupsi lah gitu. ya. Biar nggak mendarah daging, biar tidak membudaya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya SDM-nya itu udah proper gitu, maksudnya ya karena cinta Indonesia aja gitu loh, Yes, bukan betul. karena apa-apa, bukan karena mau makan duit rakyat jadi dewan gitu. Jadi Betul, benar-benar betul. mindsetnya diubah, SDM diubah 5 tahun ke depan. Jangan memilih wakil rakyat karena sogokan ya. Yes. Itu, nah kita kadang kidding nih Ci. Kita marah kalau pemerintah korupsi. Tapi kita nggak marah sama diri kita sendiri kalau kita disogok pakai duit. Nah itu apa? Waduh. KKN juga korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi kalian 5 tahun ke depan pilihlah wakil rakyat itu dari yang memang dia pantas untuk mewakili rakyat gitu. Capable mewakili rakyat oke. gitu. Jangan karena disogok 100 sampai 500 ribu kalian milih. Tapi tuh yang dipilih nggak ada sama sekali value menjadi wakil rakyat gitu loh. Jadi stop budaya tersebut. Oke. Tapi kalau misalnya lagi kampanye nih, tetap disogok ya 500.000 atau ya di atas 500.000, boleh nggak nih kita ambil? Tapi kita nggak milih gitu. Nggak boleh, berarti itu budaya bohong juga. Budaya bohong juga. Udah stop, pokoknya kalian pilih mau Indonesia lebih baik, mau diri lebih baik untuk generasi penerus kita, penerus bangsa, ya udah stop korupsi, nepotisme. Oke, udah mulai jujur sama diri sendiri ya, dari diri itu yang paling sendiri penting, dulu. SDM-nya yang paling penting. Oke. Oke. Sekarang nih Ci, udah capek ya, udah keluar capek dengan tersulut emosi juga nih Karena kita aku. juga dari hari awal kita ngobrolin ini terus ya Mbak. Yes,
karena Nggak ada tuh habisnya. terasa Terasa betul. banget gitu loh ke kita yang padahal cuma lihat sosmed doang gitu loh, dari jalan macet dan lain sebagainya. Yes. Oke, harapan Ci Mhm. untuk Indonesia tercinta menuju Indonesia emas katanya. Harapan aku untuk dewan perwakilan rakyat Perwakilan rakyat. dimohon untuk mengerjakan deadline yang telah diberi, begitu. Dan juga untuk Bapak Presiden dimohon untuk tetap membersamai rakyat yang turun ke jalan, dan juga untuk rakyat, terima kasih untuk teman-teman yang sudah turun ke jalan. Terima kasih untuk teman-teman influencer yang hebat, untuk teman-temanku yang di luar sana yang mengikuti demo di jalan, yang telah berjuang, yang telah berpikir baik, yang pintar. Aku ucapkan terima kasih telah menyuarakan isi Suara kita. Iya, suara-suara rakyat ini. Oke, kalau begitu. dari aku ya bersatu kembali ya. Yes, bersatu Kembali demi Indonesia emas. Oke. Gitu. Oke guys, thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and share. VIP vibes. See you in next episode. Bye-bye. Bye.